Halo Ci, apa kabar Ci? Baik, wah ini ternyata ramai nih kayaknya yang live hari ini. Iya, lumayan hari ini. Gue tadi lihat, wah rame juga nih. Oh iya, di Iya. Clubhouse juga lagi ada topik yang bagus. Oh iya, Iya, gila ini tapi lagi rame live lagi ya Ci ya? parah. Hmm, mungkin lagi ini ya, kebanyakan orang mulai PPKM lagi kali ya. Mungkin karena Hmm, Omikron banyak yang WFH, jadi orang kayak banyak yang ngeliatin sosial media lagi kan. iya iya Mulai benar benar. rame-rame trading-trading di saham lagi. Heeh. Andi apa Ini Ci, kabar? kabar baik Ci, gimana Ci kabarnya? Sehat? By the way, Aman? suaraku bergema gak sih? Enggak, aman kok. Sehat-sehat. Sehat ya. Gimana, masih, sekarang masih aktif trading atau gimana Ci? Masih lumayan, cuma kan kalau aku kan tradingnya kan bukan daily trade ya, maksudnya lebih Iya ke iya, swing. Jadi swing. bukan yang kayak ngeliatin market gitu. Ngeliatin market karena ada grup, tapi bukan yang Hmm, kayak setiap hari harus kayak ngeliatin aktif portol trading gitu. bolak-balik. Jadi agak santai. Hari ini juga kebetulan Ya, nyelesain kerjaan kan, jadi makanya ah. lagi kayak sesekali aja lihat grupnya. Oh ya sama ini ya, sekarang aktif ini ya Ci, aktif di YouTube ya. Iya, makanya tadi lagi kayak nyelesain 2 video gitu-gitu sih. Ah, oke, oke menarik Tuh menarik kasihan Ci. banget tuh, katanya apa, keep strong, holder sangkut katanya. Ya apalagi, maksudnya kalaupun sekarang kayaknya kalau untuk kondisi market saat ini swing pun nggak bisa lama ya Ci. Maksudnya Iya. ada sih saham-saham yang mungkin pegangnya bisa lama. Which is sebenarnya kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang kan mungkin grup-grupnya MNC itu lumayan tuh kalau misalkan Iya, beli lumayan terus banget swing kan volume yang juga beli. lumayan kan. Nah, cuman kan mostly atau kebanyakan kan di market kan masih belum belum gitu ini ya, belum marketnya tuh belum cocok untuk swing sih. Hmm. Oke, Oke. oke, Nah, agak oke nggak Ci. kedengeran Eh, suara kan? Hah? sebelumnya gue mau thank you dulu karena udah kasih waktu untuk bisa live bareng ya. Jadi kayaknya terakhir kita live itu tahun lalu ya bareng apa Mar. Emang pernah? Oh iya benar, sama Dia kan Mama yang Red. ngomongin soal Iya, udah kripto lama ya. banget. Udah Benar. lama banget. Gak ada ngomong tuh nggak cocok swing, bener-bener bosenin katanya. Tapi memang aku pribadi juga sekarang lagi banyaknya tuh lebih ke buy and hold, Handi, dibanding Buy kayak and hold. swing-swing ada satu dua. Hmm. Tapi kayak kalau bener-bener kayak masuk, misalnya beli saham swing tuh udah kayak harus siap-siap berani cut loss. Jadi Ya, porsinya juga kalau pas mau beli ya harus yang emang siap kalau misalnya cut loss nih 3%, kamu siap kehilangan misalnya 10 juta, cut loss 3% kan 300.000 gitu. Jangan misalnya ya. lagi marketnya kayak gini, masuknya langsung 100 juta, 3%-nya itu Jepret, 3 jangan. juta gitu. Itu Hmm. harus apa? Dipikirin sama teman-teman gitu. Mau coba Ya, ya. untuk swing boleh, tapi mungkin size-nya dibedain sama kalau misalnya marketnya tuh lagi oke. Hmm. Benar. Setuju sih. Jadi kalau ini ada Kapten Arvin nih, Cik. Iya, serem banget ya. Gila nih Kapten, ngeri. Ini ya tapi benar sih tadi Ci Olive bilang memang untuk saat ini swing pun porsi kita batasin. Maksudnya nggak sebesar ketika misalkan marketnya lagi ini ya, lagi bullish. Nah itu enak lah, itu jauh lebih enak. Tapi kan kalau untuk sekarang kan jauh kayaknya lebih ngerem gitu. Karena juga sebenarnya marketnya sih secara overall nggak terlalu bermasalah. Cuman cuman halo Tuhan semalam wah kebalik. Aduh, Jadi serem banget serem ditonton banget. suku. Heeh. Jadi sebenarnya mungkin marketnya tuh nggak bermasalah, cuman yang ini apa ya sentimen-sentimen yang kurang baik lah, Hmm. sehingga terkesan marketnya juga terlalu apa ya sensitif sama berita-berita yang beredar ya kondisi global Iya. gitu. Oke, Soalnya kan oke gini Cik. juga loh kan, Mm-mm. kayak waktu itu kan aku pernah live tuh sama Cirita kan. Pas Iya. awal tahun tuh aku inget banget. Terus Cirita tuh Mm-mm. kasih kasih data bahwa sekarang tuh kan memang orang yang buka RDN di Indonesia memang tambah banyak. Kalau nggak salah sekarang sampai 4 juta. Ini jauh lebih banyak dibanding kayak zaman aku masuk Iya. 2018, zamannya Iya. Handi.
Iya. Even itu tahun 2020 gitu. Nah, kebanyakan justru yang buka itu umur-umur kayak 18 sampai 25 tahun. Nah, Iya. biasanya mereka-mereka ini kayak maunya tradingnya cepet, terus weekend, terus juga sensitif banget sama berita. Lihat hari Heeh. ini beritanya nggak jadi perang, beli. Besok beritanya berubah jadi perang, cut Kak loss gitu. Los. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin karena di doktrin aku nggak tahu sih, doktrinnya adalah sekarang tuh kan banyak banget, termasuk aku juga pernah bikin video yang kayak gini dan aku nyesel banget bahwa aku Heeh. kan suka bilang gitu, kita as influencer kalau misalnya Iya. mau coba trading atau investasi dari sedini mungkin karena punya ruang kesalahan jadi lebih banyak gitu. Tapi akhirnya jadi kayak banyak yang ngegampangin gitu loh Han. Karena mereka pikir kayak, oh gue masih muda, gue masih punya ruang kesalahan atau masih punya waktu untuk memperbaiki gitu. Tapi akhirnya jadi kayak asal-asalan gitu analisanya. Salah-salah. Iya, Padahal iya. Heeh. iya kita boleh kok salah, tapi kan bukan berarti kayak salahnya terus-terusan gitu. Masih iya setiap waktu salah mulu gitu kan. Mhm. Betul, betul. Sama, tapi yang paling bener, tapi salah satunya mungkin penyebabnya itu Ci, yang tadi Ci Olive bilang, kalau dulu zaman kita mau buka rekening aja, gue pertama kali mau buka rekening aja itu minimal deposit itu 10 juta loh Ci. Itu Dibanding, tahun maksudnya berapa kalau tuh? dibanding sekarang kan tuh gampang Tahun banget berapa? kan? Iya, Hah? 100 ribu ya. 2018, Oh 2018, iya, sama-sama iya sama. kan? Iya, Itu aku juga waktu itu minimum 5 juta deh, BNI 5 juta pas Aku 10 juta ingat. lah, pokoknya saat Iya, saat itu sekuritasnya masih apa, kebanyakan tuh minimal deposit lumayan kan, iya. dibanding yang Masih sekarang kan. datang ke kantor nggak? Kalau aku dulu datang ke kantor. Untungnya enggak, untungnya gua ketemu Nah, sales yang bisa diurusin gitu. oh, Mm-mm. Tapi kalau kalau yang sekarang kan gampang banget sih, udah bukannya di online, iya. terus apa, minimal depositnya kecil gitu ya. Jadi itu yang menurut gua mungkin secara ininya nggak terselektif lah Hmm, gitu. Jadi orang hmm, kesannya, wah gampang banget, orang gua cuman masukin 1 juta atau 500 ribu, gua udah bisa trading gitu. hmm. Hmm, Ya, iya, setuju iya. sih. Jadinya orang nggak ini ya. Makanya kan kalau dulu tuh mungkin kalau kita ya yang Hmm, terjun di saham ya, kalau aku pribadi gitu kan pasti kan terjun terjun gitu investasi mau di saham atau apapun itu pasti kan ada goalsnya nih. Apa nih iya. tujuannya gitu ya. Misalkan kalau Hmm, aku dari awal dana pendidikan biasanya kalau kita ada goalsnya kita itu jadi bisa eh, nggak sembarangan, nggak terlalu sembarangan gitu loh untuk misalnya hmm, ngulangin kesalahan yang terus-terusan. Tapi kalau iya. misalnya mungkin kalau sekarang orang cuma patokannya, oh ya supaya keren aja atau supaya nambah duit aja tuh biasanya jadi bias kan. Jadi mereka pikir Hmm, kayak, oh nggak apa-apa lah coba masuk saham ini kalau cut loss nggak apa-apa lah besok bisa balik lagi dan sebagainya gitu. iya, 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 benar-benar. Dan itu satu, kedua, kalau dulu kita pasti dicekokin yang pertama fundamental. Iya iya iya, Iya, benar sih. bener gak? Iya benar Bener benar gak sih? benar. Iya Eh, benar benar bahkan benar banget. di fundamental technical tuh yang pertama, kalau gua tuh yang dicekokin itu benar-benar fundamental dulu. Jadi Iya fundamental lu mesti tahu dulu perusahaannya apa. iya Dan dulu kan betul. jualannya, belilah produk-produk yang sehari-hari Hmm, kita pakai, which is itu betul. jatuhnya ke UNPR. Ke Kayaknya kalau MPR sekarang ya. udah nggak ada ya. Gue Iya, nggak udah tahu sih nggak kalau ada. sekarang tuh, kalau orang masuk saham itu, kalau misalnya ditanya pertama kali, kok gue harus beli saham apa, itu gue nggak tahu sih Ci. Mungkin kalau Hmm. mungkin Ci Olive pernah ditanya. Tapi itu benar sih. Pas Heeh, 2018 juga zaman gue suka ikut seminar gitu ya. Pasti kan heeh, doktrinnya kayak gitu. Beli hmm, saham. Atau misalnya dulu tuh akun-akun saham tuh cuma ada beberapa aja kan. Pasti kan doktrinnya hmm, kayak gitu. Beli yang barangnya kita pakai gitu. Oh ya ada Pepsodent di rumah ya udah beli aja Unilever gitu. ya, Oh pakai bank BCA ya udah beli aja BCA gitu kan. Pasti heeh, itunya dulu. Kayaknya iya, orang iya, zaman zaman dulu tuh lebih jarang sebenarnya belajar teknikal dibanding orang zaman sekarang. Kalau zaman hmm, sekarang mereka kebanyakan kayak lihat teknikalnya dulu. Mungkin nggak banyak yang nggak peduli kayak perusahaannya tuh isinya apa gitu. Nah, cuma banyak yang iya, iya, kelirunya adalah banyak orang juga yang beranggapan nggak mau belajar fundamental itu karena fundamental malas lah belajar laporan keuangan. Padahal fundamental itu kan bukan tentang laporan keuangan aja, tapi biasanya bener, corporate action tuh masuk ya juga loh ke fundamental, fundamental iya, gitu. iya, iya, bener, Terus juga prospek itu juga kan masuk ke fundamental gitu, kepentingan-kepentingan yang bisa terjadi lah gitu.
kayak Iya, iya. misalnya akuisisi, merger itu kan bagian fundamental. Jadi Benar. belajar fundamental itu bukan berarti kalian harus jago akuntansi atau finance, beda laporan keuangan kayak gitu, tapi paling enggak big pictures-nya kalian tuh harus tahu nih perusahaan mau ngapain atau habis ngapain. Ya. Kalau misalnya kalian gak ngerti, akhirnya masuk Unilever di harga 9.000, Mm-mm. Bener. ya kan? Bener, bener. Yang dimana secara valuasi aja itu udah nggak masuk di akal. Ya memang kalau kita pakai technical buy on breakout bisa aja naik lebih tinggi. Tapi ketika kalian belinya pakai technical doang nih, nggak ngerti perusahaan ini udah di fase apa, terus pas turun nggak berani cut loss, ya udah deh babak Ya. belur di bawah ke 3.000 Kelar. sampai sekarang. Nah, itu dia kan. Jadi kalau sekarang juga sebenarnya kalau sekarang tuh kan era, maksudnya sekarang tuh sosial media udah jauh lebih besar dari kita tahun 2018. Ya. Orang gampang lihat YouTube, Instagram, TikTok gitu ya. Jadi sekarang kalau mau dicekokin juga yang kayak belilah saham yang misalnya market share-nya besar, nanti pada ngomong HMSP, Unilever, males banget harga turun kayak gitu kan. Kalau aku sih selalu kayak nyaraninnya ya perusahaan yang bagus itu nggak mesti blue chips loh gitu. Banyak juga blue chips yang udah nggak perform loh. Kalian nggak bisa benar. pakai ecawannya tuh LQ45, udah beda zamannya sama 5 tahun 10 tahun lalu. 5 tahun 10 tahun lalu iya kita mau pilih saham pertamanya lewat LQ45 dulu gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa gitu. Nggak bisa karena perusahaan itu ada corporate life cycle kalau katanya Aswad Damodaran. Nah, perusahaan-perusahaan blue chips ini udah banyak, aku nggak bilang semua ya, banyak yang sudah fasenya tuh udah nggak sama kayak 5-10 tahun lalu. Salah satu contohnya adalah Unilever. Kalau kalian salah nangkap momentumnya, Unilever 2017 ke atas itu berbeda dengan Unilever 2700 ke bawah. 2017 ke bawah. 2017 ke bawah. Kalau kalian salah nangkap momentumnya, ya udah pasti bisa jadi rugi doang. Sebagus apapun itu perusahaannya gitu, karena growth-nya udah berubah. Jadi kalau aku selalu ingetin, second liner juga pasti ada yang bagus. Perusahaan misalnya yang masih growth company, belum cetak laba bersih, itu juga bisa jadi kedepannya bakalan jadi bagus. Walaupun sekarang kita ngeliatnya, perusahaannya rugi gitu ya, takut buat beli. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat prospeknya karena mungkin makroekonominya mendukung, kebijakan pemerintahnya mendukung, atau misalnya perusahaan ini ya berkembang, melakukan perubahan bisnis atau segala macam lah. Itu kan bisa aja ke depannya berubah. Kalau kita ngeliat laporan keuangan doang atau kalian cuma lihat RTI bisnis, itu datanya data masa lalu. Kalian nggak bisa nangkap data masa depan. Data masa depan itu kalian harus baca berita, update, punya teman diskusi, dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya orang tanya sekarang tuh beli saham yang kayak gimana? Beli saham yang industrinya masih bisa bertahan ke depannya. Itu beberapa tahun ke depan. Yang pertama kan udah pasti banking ya. Kalau kita mau ngomongin, nih banyak juga nih pertanyaan kan, waktu pas BCA stock split tahun kemarin, wah banyak yang bilang BCA bakalan kayak Unilever nih. Unilever soalnya semenjak stock split kan turun kan. Udah langsung turun, iya. Bahkan itu kayaknya kalau nggak salah 1-2 minggu setelah stock split udah langsung turun. Betul. Karena kan memang sebenarnya stock split itu sisi positifnya adalah digadang-gadang bahwa perusahaan pengen perusahaannya lebih liquid, tapi sebenarnya sisi negatifnya bisa jadi ada big money yang mau jualan supaya lebih bisa diserap retail, harganya harus murah dulu dong. Kalau dia misalnya dulu Unilever harganya 45.000, siapa retail yang mau beli? Satu lotnya 4.500.000. That's why mungkin waktu itu yang diambil caranya adalah dengan cara stock split. Kan waktu itu kan hype banget tuh. Adalah salah satu account gitu ya, account Instagram yang besar. Komentar-komentarnya, enak banget nih, akhirnya Unilever bisa kita beli karena stock split. Padahal nggak dicari tahu nih, bisa jadi karena ini valuasinya udah mahal banget, bakalan ada aksi taking profit. Nah perbedaannya dengan BBCA adalah ini secara model bisnis aja udah beda. Kalau BBCA itu kan masih perbankan ya. Perbankan itu kan kita masih lihat net interest margin di Indonesia tuh 5%. That's why asing tuh suka investasi di Indonesia. Di Amerika itu pendapatan bunganya itu 0 sekian gitu. Orang kalau misalnya naruh duit di bank itu malah rugi karena mereka kan suku bunga rendah kan. Iya. Beda sama kita gitu karena kita masih negara berkembang kayak gitu. Jadi nggak bisa disamain BBCA sama BBRI.
gitu. BBCA sama Unilever gitu. Jadi Unilever, kalau iya, misalnya benar. lihat ke depannya 5 tahun ke depan ya masih oke. Cuma walaupun dibilang industrinya masih oke, tetap kita nggak bisa sembarangan beli kan ya Han ya. Iya, Nggak bisa ya benar. sembarangan beli. Dalam Nggak bisa, artian gini, nggak kayak bisa. kalau aku pribadi masih tetap sometimes ya lihat teknikal. Lihat teknikal tuh dalam artian gini, paling nggak belinya jangan di area resistance. Karena aku pernah kena dulu, Han, nggak ngerti kan. 2019, I beli BBNI di harga 9.000. Bener-bener yang kayak, ini resistan all time high-nya dia, aku beli di sini. Eh, Habis itu aku bawa koreksi. Gitu. Jadi, Iya, iya. Bener. belajar teknikal analisis nggak perlu jago-jago, karena kita juga bukan daily trader atau misalnya misalnya kalian bukan swing trading, tapi paling nggak jangan beli saham pas di resistance gitu aja sih. Ya, bener. Ya bener. Apa? Tapi itu kalau menurut gue Ci, itu semua orang tuh harus melewati fase itu nggak sih? Fase di Iya, mana iya, gue belinya di pucuk, terus benar-benar. gue jual ternyata dia naik, terus gue mau sell malah ke buy. Pokoknya itu kayaknya itu momen-momen dimana kita nggak bisa diabain gitu. Tadi ada Cirita, halo Cirita. Cirita Iya dia tuh tadi tadi ada nonton. cerita. Mm-mm. Ampun yang nonton Eh, suhu semua. ampun. Oke, Ci. Nah, Ci, kalau melihat kondisi market saat ini, mungkin Ci Olive ada view soal mungkin globalnya Oke. seperti apa, Ci? Mungkin boleh share. Aku sih bukan ahli ekonomi ya, jadi Hmm, bisa aja aku salah. Cuma ini pandangan aku pribadi. Kalau sekarang tuh kan yang paling dikhawatirinnya tuh kan ya udah pasti suku bunga ya, yang isunya dari tahun ya. kemarin gitu. Tapi kalau aku pribadi, suku bunga ini buat aku pribadi bukan sesuatu yang menakutkan, karena kondisinya itu menurut aku udah beda sama 2013 gitu. Jadi kondisi ekonomi Asia juga udah berbeda sama 2013. So kita masih punya Ya. ketahanan untuk menghadapi hal tersebut gitu dibanding tahun 2013. Dan menurutku kalau harga saham tuh mau koreksi ya, terutama di IHSG sendiri, itu biasanya kalau koreksinya besar itu kalau terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kalau kenaikan suku bunga itu kan udah diomongin dari tahun lalu aja. Jadi sudah tidak mengagetkan. Beda sama waktu 2020. COVID jadi pandemi misalnya, Ya. diumumin sama WHO, jebret, kaget semua dong. Di luar nalar semua orang, kok ada penyakit Ya, tiba-tiba shock. muncul. Iya, nah itu bisa bikin Ya. market koreksi. Nah mungkin yang paling baru ini yang bikin market koreksi adalah geopolitik Rusia dan Ukraina ya. Ukraina, Tapi ya. ini juga kayak, ingat nggak sih waktu pas 2019 atau 2018 juga sempat ada perang, tapi perang dagang. Tapi kan beritanya gitu, muncul damai, muncul damai, muncul Ya. damai. Nah kalau Itu menurut aku, nah, saat itu kalau kalau Ci Olive ingat, kita trading pun ikut tweetnya Trump. iya, benar banget. Ya kan nanti Iya kan? baikan, nanti panas lagi, baikan panas lagi. Nah kalau Panas aku, lagi, baik lagi. iya, Iya. aku menganggapnya Rusia sama Ukraina ya kan kayak gitu aja gitu. Gak bakalan beneran Ya. perang. Nah kalau suamiku kan kebetulan dia di oil and gas. Kalau orang-orang di Oke. minyak itu memang suka beranggapan kayak Rusia ini kan salah satu produsen minyak di dunia ya terbesar. Memang kadang berita-berita kayak gini, perang dan lain-lain, itu kadang memang sometimes dibutuhin untuk mengkerek harga minyak naik. Mungkin hangat, ya benar. Ya, jadi belum tentu juga kayak beneran perang ya. Bisa aja kayak gimmick-gimmick ya. Kita nggak pernah tahu ya Gimmick. para elit global Ya. punya tujuan apa kayak gitu. Kayak contoh Yes. misalnya Amerika biasanya kalau invasi ke Timur Tengah itu kan ada tujuan biar senjata laku. Yes. Karena perputaran uang mereka itu dari penjualan senjata. Kalau Penjual misalnya ada senjata, perang, iya. iya gimana mereka punya pemasukan? Kan kayak gitu istilahnya. Cuma ini udah gimmick versi yang elit global lah. Kalau yang di Indonesia kan gimmick-gimmick versi artis-artis aja kan, gitu. Iya. Itu satu. Nah, jadi kalau menurutku justru kalau misalnya kalian mau trading ya bisa pakai metode buy on weakness aja gitu. Betul. Di situasi kayak gini gitu. Yang penting kalau menurut aku jangan lihat berita. Maksudnya kalian nonton berita, jangan ditelan mentah-mentah, lihat juga nih marketnya tuh seperti apa gitu. Kayak contoh gini, mau naik suku bunga, wah banyak orang takut, tapi aslinya masuk terus dananya ke Indonesia. Masuk terus, ya benar. Ya kan? Jadi ya. harusnya yang benar, jangan dengerin apa yang mereka omongin, tapi lihat apa yang mereka lakuin.
Yes. Di Makanya beritanya, wah mau mesti cross kiamat. check. Iya. Bener, mau kiamat lah apa segala macam lah. Ini aslinya aja masuk terus, masuknya ke Arto, Masuk terus. MTech, BCA dan Yes. lain-lain gitu. Masa kita mau ngikutin berita apa kita mau ngikutin yang ini selama dia masuk terus kita lihat teknikalnya oke, kenapa nggak ikutan masuk aja? Ya kan? Yes. Kecuali kalau misalnya dia Yes. masuk Iya. misalnya udah arah berapa hari, ya ngapain kita ikutan masuk, nanti dia jualan gitu. Tapi kalau selama teknikalnya bagus, ya kenapa kita nggak ikutan aja gitu numpang cuan. Itu satu. Nah terus kalau misalnya bursanya juga kan hari ini merah ya, bukan di Indonesia doang, tapi di Yes. Asia juga merah. Bahkan Dan di jauh lebih parah. Rusia juga parah. Dan jauh lebih parah. Hmm. Malah kalau Indonesia Jauh masih lebih lebih parah. oke nggak sih? Abis all time Yes. high terus udah beberapa Iya. kali gitu. Karena mungkin Benar. ekonominya juga tumbuhnya bagus. Kemarin di 2021 juga year on year-nya PDB-nya tumbuh 5%, Bagus. which is itu masih lebih bagus dibanding negara-negara mitra nya Indonesia sendiri. Jadi menurut aku secara jangka panjang tetap yang menggerakkan market itu faktor fundamental dari ekonomi Indonesia itu sendiri gitu. Kalau jangka pendek ya pasti ada gejolak. Namanya berita buruk ya. Berita buruk mah kayak musuh aja. Iya. Kalau kata CVV-nya Investor Academy Indonesia, berita buruk tuh kayak di serial tuh musuh hilang timbul kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang udah biasa ngadepin kayak gitu, yang udah biasa di market ya udah biasa lah. Justru sebenarnya kalau ada berita buruk, kasih saham yang kamu mau invest atau misalnya bikin sebuah saham valuasinya jadi murah banget, tapi perusahaannya bagus, itu malah kesempatan kan buat beli kayak gitu. Terus ya nih yang menariknya lagi aku baca, jadi di Amerika sendiri bahkan ya karena marketnya koreksi terus gara-gara geopolitik Rusia Ukraina ini, mereka ada 10 perusahaan besar yang udah mulai mau buyback saham loh, termasuk salah satunya Alphabet, terus juga Meta Facebook ya, sama Apple gitu. Tujuan mereka buyback saham itu apa ya? Karena mungkin mereka ngelihat harga saham mereka di market saat ini nggak mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kalau mereka berani buyback saham, berarti mereka yakin kedepannya harga sahamnya pasti akan pulih gitu. Dan yang pasti mereka membantu lah menopang pasar modalnya di sana gitu. Betul. Iya benar. Jadi itu teman-teman tuh sangat cukup jelas sih sebenarnya kalau kita menelaah apa yang disampaikan sama Ci Olive ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu gampang panik ya, karena gue juga melihat Ci akhir-akhir ini atau mungkin setengah tahun terakhir investor kita itu cepat panik gitu. Jadi tiba-tiba kalau misalkan ada yang jelek, udah langsung lepas. Dan itu kelihatan ketika misalnya kalau kita di market kan kelihatan momen ketika harga turun karena panik sama harga turun yang benar-benar karena mereka taking profit, itu kan berbeda kan. Nah, itu kelihatan gitu loh. That's why kenapa maksudnya mungkin dari kita juga sebisanya ya ketika teman-teman semua untuk memastikan dulu berita banyak. Sekarang apalagi sorry to say tapi portal berita itu kalau jualan berita juga pengennya mereka apa sih Ci namanya rating pembacanya kan clickbaitnya kan tinggi ya. Iya, jadi biar mereka pada buka portalnya jadi harus punya clickbait gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kalian juga harus bacanya full gitu loh, baca beritanya. Jangan cuman baca judulnya doang atau headline-nya doang gitu. Karena banyak kan kalau kita cuma lihat sekedar baca headline-nya doang tapi habis itu udah kita nggak baca dalamnya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi benar-benar harus kita cross check. Dan kalau kita lihat dari akhir tahun lalu kita sibuk takut sama tapering, kenaikan suku bunga. Tapi di saat itu kalau kita lihat September Oktober itu flow-nya asing gila-gilaan masuk ke Indonesia. Nah, itu yang akhirnya yang tadinya takut jadi kehilangan momen kan. Nah, itu yang akhirnya itu baru udah berani kasih kita pelajaran pas gitu. udah di atas lagi. Nah, terus di sideweight-in lagi marketnya. terus sekarang makanya gue pernah live beberapa minggu yang lalu, Ci, gue bilang ini tuh momennya hampir mirip sama Oktober November di saat orang banyak banyak news soal jelek
apa bakal perang lah, terus bakal kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya mau kita telusuri kan, asing kan masuk terus, dan kita lihat bang, saham-saham penggerak IHSG, itu banking itu juga narik terus, hingga kemarin IHSG juga akhirnya ATH lagi gitu. Walaupun hari ini koreksi, cuman wajar lah koreksi karena udah naik beberapa hari. Betul. Ya betul, Wajar banget. Kemarin juga soalnya kayak beberapa saham naiknya juga lumayan kenceng kan, yang market cap besar. Jadi iya wajar aja sih kalau misalnya terjadi taking profit. Jadi soalnya ya kalau misalnya ngomongin kayak judul berita gitu ya, yang clickbait, kayak kalau misalnya kita balik lagi nih ke tahun 2020 yang dimana menurutku keadaannya justru lebih mencekam pada saat itu dibanding kayak berita perang zaman sekarang gitu ya. 2020 itu, aduh bener-bener deh. Kayak udah kayak banyak yang ramalin bahwa market crash 2020 itu bakalan sama kayak Amerika tahun 1929, Great Depression kan, karena ini penyakit pasti sembuhnya lama. Wah, itu kenceng banget. Kayak, IHSG waktu itu aku lupa terendah di berapa, sampai banyak banget yang ngeramalin pokoknya bakalan lebih turun lebih rendah dari itu. Akhirnya banyak yang nggak berani masuk kan. Banyak yang nggak berani masuk, ternyata nggak sampai 1 tahun marketnya rally, which is itu lebih cepat dibanding dengan recovery waktu tahun 2008 gitu. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya karena mungkin di market juga banyak orang yang sudah melewati ini berkali-kali, maksudnya market crash 98, 2008. Ya mereka udah lebih tahu gitu gimana menyikapinya gitu. Jadi udah lebih siap. Ya yang takut udah pasti yang belum pernah ngerasain namanya market crash gitu. Iya, itu kenapa karena aku udah ngalamin 2020 kemarin, aku tuh ngelihatnya bener-bener yang berita-berita sekarang ini, tapering lah, naik suku bunga, perang itu bener-bener jauh lebih light dibanding waktu tahun 2020. Yes. Terus juga satu lagi ya, IHSG itu kan balik lagi itu tentang bobot, teman-teman. Bobot di mana biasanya yang menggerakkan itu perusahaan market cap besar, terutama banking. Nah, kalau marketnya koreksi, misalnya bisa aja sih koreksinya maksudnya ya koreksi gitu ya, 5% IHSG-nya. Tapi belum tentu loh saham-sahamnya koreksi gitu. Apalagi kalau saham-sahamnya tuh nggak berkolerasi sama pergerakannya IHSG. Pasti ada aja tiap tahun saham yang outperform gitu, gerakannya tuh kebalik gitu. Justru tugas kalian adalah bisa notice itu gitu. Nah, gimana cara notisnya? Ya ikut komunitas lah, baca berita lah, dan jangan pakai kacamata kuda gitu. Kalau menurutku ya, saham itu seni nggak sih? Handi, kayak betul. Kita mau seni. Jadi akuntan sejago apapun gitu, orang finance sejago apapun belum tentu lo bisa sukses di market gitu. Karena bukan cuma tentang angka yang ada di laporan keuangan, tapi karena seni di dalamnya kamu ada emosi dan lain-lain. Stock picking kamu sama aku bisa sama, teman-teman, tapi eksekusinya bisa beda. Cara holdnya bisa beda gitu, karena ada apa? Faktor emosi di situ. Nah, di mana itu yang kenapa aku bilang seni gitu. Jadi jangan pakai kacamata kuda, karena menurutku saham itu berevolusi setiap tahun. Kalau kita kayak, apalagi kita yang masih muda-muda ya, maunya belajar yang masa dulu doang, ngikutin orang-orang yang masa dulu doang, gak mau terbuka sama sesuatu yang baru atau ilmu yang baru, takutnya nanti kita ketinggalan nangkep momentum. Misalnya contoh ya, saham teknologi. Kan kalau Indonesia tuh kan ketinggalan banget kan sama Amerika. Kita di indeks teknologi tuh cuma 2%. Di bursa luar minimum 20% gitu. Banyak orang yang mungkin masih skeptis. Ya nggak apa-apa, cara berpikir orang berbeda-beda. Cuma kalau aku pribadi gini, pelajarin dulu. Kalau kamu udah pelajarin, nanti mungkin kamu punya insight lain gitu tentang saham-saham ini. Kalau kamu udah belajar dan kamu mau coba, kan tinggal atur size-nya, nggak perlu gede-gede. Katakanlah misalnya kamu biasanya invest di perusahaan blue chips, ya udah kamu lagi pelajarin teknologi dan kamu mau coba invest di sini, size-nya aja dikurangin. Misalnya tadinya masuk blue chips katakanlah 100 juta, ya udah coba aja dulu 10 juta di saham teknologi sambil belajar gitu. Even sebenarnya bukan saham tapi cryptocurrency juga ya Ci. Iya. Kita satu sisi juga nggak bisa denial, tapi kita harus belajari ini barang apa. Dan emang mungkin Ci Olive juga masih invest ya Ci ya di kripto ya? Masih. Lagi turun malah. Lagi turun. Nah makanya itu pun
kita nggak bisa denial. Kita nggak bisa denial, terus kita mesti pelajarin mau nggak mau, karena future nanti semua ini akan berubah. Nah, contoh bagus itu tadi Ci Olive bilang soal saham teknologi. Ya, saham teknologi kalau kita lihat kan baru 2 tahun belakangan ini baru mulai ya, Ci. Kan sebelumnya sebelum market crash, sebelum pandemi kan sektor ini nggak pernah kelihatan gitu. Tapi mulai tahun lalu itu baru mulai kelihatan sektor-sektornya. Maksudnya sektor teknologi, baik itu bank digital atau saham-saham tech gitu. Gue cuma tahu saham tech dulu itu cuman Metrodata. Itu doang sih. MTDL. MTDL. Itu juga sebenarnya hardware kan, bukan like ya. teknologi sesungguhnya gitu. Bener. Oke, Ci. Nah, Ci, ngomongin soal topik kita nih, Ci. Dari Ci Olive sendiri itu memandang investasi itu sebenarnya apa sih, Ci? Mungkin ini kelihatan kayaknya simple, pertanyaannya simple gitu, tapi gua yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak paham sebenarnya gua investasi ini apa, investasi ini barang apa, terus gua tujuan untuk investasi itu apa. Mungkin Ci Olive punya insight, punya pandangan sendiri soal apa itu investasi, Ci. Oke. Kalau investasi itu menurut aku ya kendaraan kita untuk mencapai tujuan finansial. Jadi kalau kita mau investasi misalnya di satu aset, berarti kita mempercayakan uang kita di dalam aset tersebut, di mana kita mengharapkan pasti maunya mendapatkan keuntungan dong di masa yang akan datang. Yes. Bukan maunya mendapatkan kerugian, pasti kan itu. Kalau enggak, ngapain kita masih capek-capek investasi, taruh aja di bank gitu. Kalau misalnya kita ngarepinnya rugi gitu. Walaupun tetap yang namanya investasi, pasti bersebelahan dengan yang namanya resiko, pasti ada resikonya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau tujuan aku investasi dari 2018 itu ya udah pasti untuk dana pendidikan anak. Oke. Dan salah satunya mungkin investasi ya, salah satunya menumbuhkan aset yang udah kita kumpulin, mungkin dari kerja apa segala macam. Dan itu juga bisa. Terakhir mungkin ini ya, melawan inflasi juga, karena kalau kita ngarepin suku bunga bank, misalkan kita deposit, itu pun juga kayaknya kalah sama inflasi akhirnya. Betul. Oke. Ya itu aja sekarang kalau kita taruh deposito yang kayak tadi Hadi bilang, belum tentu bisa ngalahin inflasi. Inflasinya 3,5%, depositonya cuma 2%. Nah, kemarin turun lagi kan deposito BCA. Mending beli sahamnya loh, dapat dividennya misalkan katakanlah 2% juga. Ketahuan bisa dapat capital gain kan? Itu double loh. Bener. Nah, itu berarti ya karena itu tadi gua liatnya kayaknya ada miskonsepsi, ya orang kurang ngerti apa itu investasi, karena yang gue lihat itu adalah kebanyakan orang masuk, terutama mungkin kita ambil contoh masuk ke saham lah, masuk saham itu mereka itu sebenarnya bukan invest, tapi lebih ke nyari kayak bisnis gitu doang. Nggak tahu sih, kalau menurut gue sih kayak gitu, Ci. Bisnis dalam artian trading or? Ya trading, maksudnya kayak masuk bisnis ibaratnya kayak dulu misalnya pandemi, orang berbondong-bondong jualan masker, Ci, sehingga harga maskernya naik. Nah, itu konsep kayak flow yang kayak gitu tuh yang ada di saham sekarang kalau gue lihat sih kayak gitu. Jadi murni orang-orang itu karena FOMO terus ikut-ikutan gitu loh. Tapi sebenarnya mereka itu enggak, sebelum masuk itu mereka tuh masih belum mengerti lah, maksudnya gue masuk ke market itu karena gue mau invest gitu loh. Jadi biasanya memang tujuannya juga nggak lama ya. Nanti biasanya kalau udah ke hit market, udah gugur tuh. Udah eliminasi tutup dengan iya benar. Sayang sih kalau kayak gitu. Tapi memang kan dulu aku pernah baca ya, pernah ada data. Jadi kita tuh biasanya tuh orang yang masuk di market gitu, di bursa saham itu jarang yang bisa lebih dari 2 tahun. Kalau misalnya udah bisa lebih dari 2 tahun itu bagus banget. Rata-rata orang gagal tuh di 2 tahun pertama. Gitu ya, mungkin biasanya gagalnya karena di awal nggak punya tujuan pasti kenapa dia terjun di sini. Jadi kalau menurut aku ya, trading sama investasi itu sama aja gitu. Investing itu kan ada passive investing, active investing. Kalau versi fund itu kan, fund manager itu nggak ada mereka bilang trading sama investasi, adanya passive investing sama active investing. Passive investing itu yang fund
cara investasinya itu misalnya ngikutin indeks tertentu kayak indeks LQ45, MSCI, FTSE dan lain-lain. Jadi ya udah mereka beli saham-saham yang masuk ke indeks tersebut berdasarkan bobotnya. Tapi active investing itu ya sebenarnya trading gitu. Dalam artian adalah bisa keluar masuk kapanpun gitu tanpa waktu yang ditentukan. Kalau misalnya ya dengan strategi-strategi tertentu lah. Jadi menurutku trading itu juga bagian dari investasi gitu. Iya. Jadi yang penting tujuannya adalah kamu punya financial goals apa di depan. Cara untuk sampai ke depannya itu kamu mau pakai cara swing trading, momentum investing, value investing, passive investing pakai dividen doang itu bebas aja gitu. Yang penting kalian nggak spekulasi aja gitu. Yang penting kalian tahu tujuannya juga. Maksudnya, Betul. ya, karena kalau kita udah nempatin tujuan, udah tetapin tujuannya mau ngapain, jalan ke sana itu jauh lebih tertata dan lebih terarah lah gitu ketimbang kita nyemplung tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi memang perlu diakui ya Han ya, emang masa depan itu kan kita ngambang ya, pasti memang Iya. bukan sesuatu yang mudah untuk Ah, dicapai atau untuk konsisten gitu untuk ke arah sananya. Pasti kan tengah jalan pasti kalau lihat udah cuannya dikit, wah lebih baik gue beli mobil aja nih, BMW nih ya kan, atau misalnya beli handphone aja nih, beli tas aja nih gitu. Pasti kan kayak gitu karena menunda kesenangan di masa yang akan datang itu sesuatu yang belum kita bisa rasain. Sedangkan kalau kita beli barang sekarang nih habis cuan saham misalnya, itu kan langsung kita bisa rasain kan gitu. Itu sih memang aku akuin pasti di situ yang bikin susahnya gitu ya. Tapi makanya itu tadi kalau misalnya mau duitnya ditaruh di RDN nih, mau dipakai investasi atau trading, bener-bener uang dingin dalam artian adalah kalau bisa nih jangan uang jajan juga. Jadi sebulan kalau bisa tuh udah ada pos untuk main. Kayak contohnya aku sama suami tuh kita ada pos sendiri untuk main gitu. Jadi pos sendiri untuk main atau pos sendiri untuk liburan. Jadi ketika kita mau main atau liburan, kita nggak ngutak-ngutik uang tersebut gitu. Walaupun kita bisa aja kan, nggak apa-apa lah pakai aja dulu, nanti juga pasti cuan lagi, ikut Arifin aja nanti beggar lagi sahamnya. Kan bisa kayak gitu misalnya. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Karena ya kalau tadi Ciolif sempat singgung, maksudnya kita juga harus punya pos untuk kita benar sisiin uang kita, hasil kerja kita untuk satu pos yang untuk hiburan kita. Karena ya namanya kita manusia butuh hiburan gitu loh. Nggak bisa yang kayak, Betul. ngapain lu punya uang untuk hiburan? Mending lu tabung. Nggak bisa juga. Itu menurut gua tuh terlalu idealis sih. Ya kan? Berat jalaninnya. Mungkin bisa tahan beberapa, mungkin tahan bisa lah sebulan 2 bulan, tapi pasti akhir-akhirnya akan goyah gitu loh. Jadi better lu bagi-bagiin pos, terus lu punya pos satu yang ini untuk gua hedon, untuk gua ngapa-ngapain gitu, buat hiburan lah, liburan apa segala macem. Tapi akhirnya yang lain ini, pos-pos lain ini nggak keganggu gitu. Itu gue setuju banget sih. Iya. Oke. Bener banget. Soalnya ini kan kalau aku tuh gini kan, dulu tuh suamiku kan single income kan. Maksudnya aku tuh jadi ibu rumah tangga, aku kan nikah 2015 sampai 2018 suamiku single income gitu kan. Maksudnya dari dia pun aku cukup-cukup aja gitu, nggak perlu kerja. Dan aku sebenarnya pertama kali bikin konten di Instagram tujuannya bukan untuk cari duit, tapi dari dulu memang aku pengen banget jadi edukator gitu kan. Tapi setelah tahu ada duitnya, ya makin aku seriusin dong. Nah, tujuan aku sebenarnya bukan why not gitu ya? Karena perlu banget cari nafkah gitu, enggak. Tapi semakin banyak duit yang bisa aku dapetin, berarti kan banyak duit juga yang bisa aku pakai untuk kehidupan aku, dan juga lebih banyak uang yang bisa aku alokasiin ke RDN gitu. Kan kita kan harus mikirinnya komponen terus kan, makin gede modal yang kita punya, kemungkinan return yang kita dapat juga pasti makin besar gitu. Jadi kalau misalnya baru cuan dikit bentar-bentar udah diambil cuannya gitu, ya kapan mau berkembang portofolionya gitu. Iya. Setuju. Nah itu. Nah Ci, kalau kita ngomong soal investasi itu kan pasti bergantung sama sesuai profile risk lah, istilahnya profile risk, atau cocok-cocokan kita itu
di mana gitu. Nah, mungkin Ci Olive bisa kasih tips gitu, Ci, gimana sih mencari investasi yang cocok untuk kita gitu loh, Ci. Untuk misalkan gue masih belum berinvestasi apa-apa nih. Nah, mungkin ada tips dari Ci Olive biasa ngelakuinnya seperti apa untuk memilih. Karena gue ngerasa, karena kan kita invest nggak selalu harus di saham, di obligasi juga Betul, oke, betul banget. di properti juga oke gitu, ya kan Ci? Bahkan Betul. gue punya teman yang investnya cuma di cryptocurrency, di saham enggak, atau di lain-lain enggak. Nah, itu kalau menurut Ci Olive gimana untuk memilih, oh gue kayaknya cocok di sini, gue kayaknya cocok di sana gitu, Ci? Mungkin boleh share, Ci. Mungkin flashback dulu. Jadi kalau aku tuh nggak ngerti sama yang namanya investasi. Pertama kali mulai investasi tuh terjunnya langsung ke saham gitu ya. Apakah itu salah? Enggak. Tapi akhirnya jadi banyak kepahitan yang aku alamin di saham. Udah pasti dong, tahun-tahun awal. Oh, ternyata saham itu nggak segampang yang orang tulis di sosial media loh. Membeli saham yang produknya kita temuin, endesbre. Kayak gitu. Jadi karena aku sudah punya kepahitan-kepahitan itu, aku bisa sharing nih ke teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman belum pernah coba di saham dan pengen coba investasi, sebenarnya nggak perlu kok harus langsung ke saham. Gitu. Bisa aja sekarang ada RDPT yang kasih returnnya lumayan, kayak misalnya Sukor Stable Fund 8% per tahun. Means menurut aku itu lumayan banget, dan di mana mayoritas, yang menurut aku ya, mayoritas pelaku saham generasi sekarang itu justru belum tentu juga bisa dapetin setahun 8%. Setahun BEP aja belum tentu gitu. ada, Ci. Ya, nah itu dia makanya. Ya, jadi kan? daripada ribet-ribet susah-susah analisa, ya udah beli aja Sukor Invest Stable Fund. Tapi kalau misalnya mau di saham boleh nggak belajar, ya boleh aja. Cuma dibagi duitnya, misalnya nih kamu punya uang 10 juta untuk investasi. Jangan 10 jutanya dulu ditaruh di saham, 8 juta aja dulu, 2 jutanya buat belajar. Lihat dulu lah memang kamu suka atau enggak gitu kan. Nah, ngikutin mentor juga perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati itu aku nggak bilang ada mentor yang palsu, ada mentor yang nggak palsu. Kalau menurutku saham itu cara strateginya tuh banyak banget gitu ya. Satu orang dengan yang lainnya itu strateginya bisa berbeda. Hati-hatinya maksud aku tuh gini. Misalnya kamu baru terjun di saham nih, ya udah kamu kenalan sama beberapa influencer, atau kamu misalnya sudah di saham beberapa waktu lah, katakan 6 bulan 1 tahun. Kamu ikutin semua influencer, itu ada waktunya kamu harus kurangin, harus filter. Nggak semua influencer atau edukator kamu harus ikutin, karena nanti kamu bingung sendiri. Satu orang dengan yang lainnya strateginya berbeda lah, kamu bingung mau ikutin yang mana gitu. Yang misalnya kamu DM orang, Ci, DM aku nih, Ci aku punya saham ABCD harga segini, terus aku bilang cut loss. Kamu DM orang yang lain, misalnya kok aku punya saham ini ABCD, dia bilang hold, atau bahkan misalnya average down, atau misalnya average up gitu kan, ya berbeda. Kamu pasti kan bingung, kok yang ini bilang hold, yang ini misalnya bilang cut loss, atau yang ini bilang jual, yang ini bilang hold gitu kan. Ya harus cari tahu dulu, kedua orang ini pandangannya itu pakai strategi yang apa terhadap saham ini gitu. Kalau misalnya yang satu belinya by valuasi, yang satu by technical, itu aja kan udah bisa berbeda gitu. Udah berbeda. Jadi menurut aku kurangin noise di market itu penting. Kayak aku kenal banyak senior, aku juga belajar dari banyak orang, tapi tetap maksudnya aku harus jaga apa yang aku baca adalah orang-orang yang memang aku anggap mempengaruhi gaya berpikir aku di dunia investasi selama ini gitu. Yes. Soalnya supaya nggak terjadi kebingungan. Kalau kalian cocoknya, misalnya kalian udah 1 tahun nih, oh aku suka nih scalping, ya udah follow terus orang-orang yang memang ngajarin scalping, seriusin. Oh aku misalnya sukanya value investing nih, oh ya udah ikutin orang-orang yang memang di situ gitu. Jadi biar nggak terjadi kebingungan gitu. Itu sih kalau menurut aku. Ya benar, karena gue juga sendiri ngalamin sih, maksudnya dari awal mulai, kadang kan awal mulai gue jujur awal dulu juga ngikutin stock pick gitu-gitu, maksudnya ada orang yang jualan stock pick juga gue ikutin, sehingga walaupun sebenarnya kita juga dapat ilmu lah gitu dari mereka. Nah tapi itu in the end kan karena kita pindah-pindah terus kita jadi pusing kan, apalagi kalau misalnya kita zaman sekarang kan sekali orang ngikut stock pick itu kan banyak kan.
dengar si A lah, dengar si B lah, Wismin yang profile mereka beda, ada yang mereka emang scalper, ada yang mereka emang swing trader, ada yang mereka emang investing fokusnya. Nah itu kadang bikin kita bingung gitu. Nah tapi akhirnya kita mesti seleksi. Gua mesti cari, kita sendiri mesti cari tahu. Gua cocoknya di mana, gua nyamannya di mana. Itu yang gua seriusin gitu. Jadi benar kata Ci Olive tadi, mesti batasin noise sih, benar. Iya. Jadi kayak gitu. Soalnya kalau retail tuh kan pengennya kayak gini ya, Han. Indikator apa yang paling bagus, yang win rate-nya bisa 100% gitu kan. Yang bisa kasih cuannya paling gede, yang nggak ada jawabannya gitu. Nggak ada. Setiap orang itu bisa punya indikator dan patokan masing-masing yang bisa bikin portofolionya itu bertumbuh gitu. Malah misalnya kamu belajar sama banyak orang, bisa jadi nanti kamu menemukan formula kamu sendiri gitu yang paling pas buat kamu. Dan itu udah pasti faktor risk profile, faktor emosi, faktor money management mempengaruhi di situ. Contoh ya, misalnya, nih kamu, misalnya nanya sama aku, Cici, contoh ya misalnya, BBB deh, contoh. Kan aku sempat punya BBB 2.500, aku hold. Nah, ketika kamu, misalnya ada followers aku nanya, Cici BBB-nya masih punya nggak? Kan waktu itu turun 1.700, masih punya, masih hold. Nah, ketika aku jawab masih punya, masih hold, kamu nggak tahu pasti kan alasan kenapa aku masih hold gitu. Yang pertama, aku masih ada dana untuk average down. Yes. Kalau kamu nggak punya dana untuk average down, ini aja sudah dua hal yang berbeda nih. Pasti kan bisa bikin emosinya jadi berbeda kan. Yang satu, udah gue nggak ada duit lagi nih. Kalau dia tambah turun lagi, tambah gimana? Sedangkan aku bisa yang kayak lebih, ya nggak masalah. Soalnya memang masih ada duitnya nih, bisa average down. Secara emosional aja udah bisa berbeda gitu. Jadi itu juga yang mesti perlu diperhatiin. Jadi indikator yang bagus untuk tiap influencer belum tentu juga itu bagus untuk kamu. Gitu. Karena iya benar, risk profile dari segi keuangan berbeda, time frame juga berbeda, gitu. Yes, benar. Kalau, nah ini Ci, kita ngobrol-ngobrol dikit nih soal investasi. Itu dari tadi kita bukan ngobrol ya? Nggak, maksudnya maksud gue itu kita ngobrolin soal investasi bodong. Nah ini kan boleh. Dari mungkin sebelum corona itu kan banyak orang kena juga, Ci. Itu kalau kita tahu, mungkin gue sebut namanya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Mia, GCS ya kalau nggak salah namanya ya. Itu money games gitu. Nah itu sampai sekarang, terus yang akhir-akhir ini robot trading apa segala macam yang mereka membalutkan diri mereka itu seolah ini adalah salah satu instrumen investasi, which is binary option juga termasuk gitu. Nah cara kau mungkin Ci Olive punya pandangan gimana sih untuk meminimalisir orang-orang itu untuk ikut yang beginian, Ci? Oke. Jadi ini tuh kan sebenarnya awal mula merebaknya lagi. Kalau investasi bodong itu kan sebenarnya bukan di Indonesia aja ya, di seluruh banyak di negara-negara lain juga ada gitu kejadian, even itu di Amerika ya. Nah biasanya ini hilang timbul, nanti hilang tuh berapa tahun, nanti ramai lagi, marak berapa tahun gitu. Nah menurutku ini awal maraknya lagi ini karena pandemi 2020. Orang-orang PPKM, PSBB ketat, bisnisnya nggak buka, banyak orang yang duitnya nganggur loh. PSBB duit bisnisnya nganggur, terus ada orang yang misalnya dapat duit PHK, punya pesangon, bingung mau jualan apa, nggak biasa kerja, sosial media lagi oke-okenya, terutama TikTok ya, muncul di FYP, mau punya mobil Lamborghini, mau punya jam tangan, trading dan sebagainya gitu ya. Akhirnya banyak orang yang berpikir, gila ya, maksudnya di rumah aja punya duit bisa ngasihin cuan gitu. Ya udah kenapa nggak dicoba aja gitu kan? Dan akhirnya banyak korban kayak gini. Dan kebanyakan korban-korbannya itu juga kenanya dari orang-orang deketnya sendiri gitu. Biasanya saudara, karena ketemu saudara. Kalau yang MLM kayak gitu kan, yang investasi bodong. Dari orang yang benar-benar dipercaya. Kalau nggak percaya mana berani loh masukin kayak puluhan miliar gitu-gitu, yang MLM gitu. Cuma mungkin
karena pertamanya dapat cuan terus berkali-kali, akhirnya jadi top up makin gede. Ketika di top up baru tuh dirampok gitu ya. Udah Nah, hilang. cara meminimalisir, ya, Hmm, kalau mau meminimalisir korban-korban sebenarnya susah juga. Mau dipidana juga, eh, bisa. apa pemilik investasi bodong ini nanti muncul lagi pasti berapa tahun lagi dan pasti ada korbannya. Yang paling penting itu yang harus diedukasi adalah orangnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Tapi permasalahannya banyak juga masyarakatnya nggak mau dengerin edukasi itu, Hmm, gitu. ya, Menurut dia kayak, lah orang mas kasih gue cuan, ngapain gue dengerin lu? iya, Bisa iya. kayak gitu. Orang gue ngerasainnya gue cuan, ngapain gue dengerin lu? Gitu. Bilang aja lu Hmm, sirik, bilang aja lu bla 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 segala macam. Jadi kan ya capek juga ya. akhirnya, Memang itu menurutku itu udah sifat dasar manusia sih. Jadi setiap tahun pasti akan selalu ada korbannya. Yang penting nih, kalau kita udah ya, jadi investor yang pintar, ya kita kasih tahu aja lah orang ke sekitar kita jangan gini. Kalau misalnya mereka nggak mau dengerin, ya udahlah. Mau gimana lagi? ya. Even temennya suamiku tuh ada emas berjangka. Oh, kena Padahal juga. Buset. tadinya dia itu, maksudnya udah kerja lama banget ya, udah senior di industri ini gitu. Maksudnya di industri yang Hmm, suamiku, di industri minyak, udah kerjanya juga di perusahaan besar dan lain-lain gitu. Maksudnya habisnya sekarang benar-benar gara-gara itu komoditas berjangka gitu. Yang kita sinyalir kayaknya bodong gitu. Kalau udah kayak gitu mau gila. ngomong apa? Ya, bener, bener. Jadi emang ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya sebenarnya karena dan itu juga ibaratnya mungkin ya akibat dari kitanya sendiri nggak mau belajar sih sebenarnya nggak mau Hmm. susah karena menurut gua eh, kita masuk apapun even misalkan mau bisnis pun gue mesti belajar gue mesti tahu ya kan Ci lu Mm-mm. misalnya Ci Olive aktif lagi ke YouTube itu kan juga Ci Olive investasiin waktu untuk mempelajari segala macam Ya. algoritma YouTube lagi kan gitu kan Itu investasi bener waktu kan dan uang, bukan waktu aja. nah, iya iya nah itu investasi waktu uang segala macam kan nah itu artinya kan maksudnya Ci Olive kan eh, belajar terus ya mengorbankan waktu uang pikiran Iya segala benar. macam kan ya kan sedangkan kebanyakan dari kita kan emang kayaknya nggak mau belajar gitu maunya Iya. gampang gitu mikirnya kayak dengan alasan aduh gue udah susah maksudnya bukan udah susah sih tapi gue udah capek kerja segala macam ya why not kalau ada yang gampang gitu Iya. padahal sebenarnya kalau lu mau sukses bukannya lu mau bisa lebih aman lebih berhasil ya segala hal mesti dipelajarin gitu. Iya. Ini aku pernah denger ya, Heeh. clubhouse-nya Sukor Sekuritas yang investor bahagia. Waktu itu Hmm. bintang tamunya itu Pak Yos. Pak Yos tuh bilang justru sesuatu yang mudah gitu, yang misalnya gampang banget menghasilkan tuh ada sesuatu yang menakutkan di belakangnya. Nah, bener, Yang setuju. maksudnya kayak tinggal tunggu aja boom kayak gitu. Ya itu sebenarnya kayak Hmm. market aja misalnya, bursa saham. Ketika dapat cuannya tuh misalnya gampang banget. Contoh ya kayak misalnya akhir 2020. And then bener kan Ya, boom awal tahun 2021 koreksinya gila tuh. Banyak koreksi. yang nyangkut Gila. Antam di atas, KF di atas kayak Mm-mm. gitu. Iya, iya bener. Ya kan Iya, kalau iya bener. itu kan high risk high return, makin tinggi Harris, returnnya Harris. pasti makin. Iya. Sama ini ya, sama juga kalau tadi Ci Olive ngomongin soal akhir tahun 2020. Nah, gua ketemu orang-orang saat ini Ci, yang terutama yang baru masuk sebutannya ya kolonials lah ya atau Ya keren generasi ya. corona gitu. Nah, Ya. itu tuh eh gue juga baru nyadar maksudnya mereka tuh punya mindset market di akhir tahun tuh bakal seenak tahun Hmm. 2020 padahal kalau mau kita lihat tarik ke 2018 akhir 2019 akhir itu market ya kayak market akhir tahun 2021 Hmm. bener gak sih Ci? Maksudnya Ya. udah nggak seenak Ya. 2020 tapi dulu ya umumnya atau sewajar biasanya tuh akhir tahun 2020 apa akhir tahun ya marketnya bergeraknya kayak gini nggak akan Ya. segila 2021 gitu Ya. 2020 gitu jadi mereka Jadi 2020 itu jadi kan mereka sebenarnya anomali kan, nggak bisa dikasih, nggak bisa iya dijadiin patokan. nggak bisa jadi patokan bener
Nah, itu ekspektasi itu mesti diturunin, nggak Iya, bisa benar. apa? Nggak bisa samain lagi seperti yang di tahun 2020 gitu. Iya, benar. Ya sama juga kan kayak di kripto sekarang ekspektasinya harus diturunin dulu. Nggak bisa kayak pas kemarin Amerika lagi printing money dan sebagainya orang-orang pada Udah di nggak bisa. rumah ya kan. Iya sih, Ya, termasuk betul. mungkin saham-saham sektor teknologi untuk tahun ini pun udah nggak akan seenak tahun lalu. Karena apa? Karena ya Hmm. itu tadi, udah printing money udah dibatasin, terus suku Hmm. bunganya Hmm. juga udah akan bakal dinaikin, which is orang kan akan Hmm. lebih memikir kalau gue mau nggak usah invest atau trading, gue mau ngebet di market pun gue mikir-mikir gitu loh. Mending gue cari yang Hmm. perusahaannya benar-benar punya valuasi yang rendah untuk saat ini, Iya, dan gue benar. invest di situ ketimbang gue harus ngebet di misalkan perusahaan-perusahaan teknologi. Iya, setuju sih. Yep. Ya, ya. Oh, oke. Mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan Boleh. dari Anita. Stable fund belinya tiap bulan apa mending sekali beli, Ci Olive? Sebenarnya karena ini kan kayak grafiknya naik terus gini ya. Itu sebenarnya harusnya Yep. sekali beli sih lebih baik gitu, Oke. sekali beli. Cuma bisa kayak gini lah, kalau aku tuh kemarin kayak ada ngobrol juga di grup kan, belakangan tuh karena kita lagi sering masuk saham-saham kecil gitu ya, mungkin gampang lah dapet return di atas 50% atau beggar gitu ya. Misalnya ada beberapa saham, aku kayak kasih tau mereka, misalnya contoh nih, misalnya masuk 10 juta misalnya ya, terus dia jadi beggar jadi 20 juta. Nah, marketnya kan lagi kayak gini, duit 10 juta jadi 20 juta, ya udah 10 jutanya abis jualan sahamnya dibeliin aja RDPT gitu. Jadi 10 juta yang modal sebelumnya bisa dibeliin saham lagi. Tujuannya apa sih? Sebenarnya buat ngurangin FOMO aja, dibanding kayak 20 juta kalian masukin ke saham lagi, tahu-tahu bukannya cuan malah rugi, kan malah jadi sayang kan, Iya. berkurang gitu. Jadi Benar-benar. Ya. kelebihannya bisa dimasukin. Tapi kalau misalnya mau belinya setiap bulan juga nggak masalah juga Juga sih. nggak masalah, ya. Tapi Sesuaiin yang aja pasti kali ya. returnnya akan berbeda, nggak akan 8% gitu. Iya, iya, benar-benar. Oke, Ci. Ini gue juga udah di-remind sama Instagram nih, udah sisa 1 menit Oke. kurang. Oke, thank you banget, Ci Olive, untuk insight-nya, Makasih. untuk obrolan kita malam ini. Ya, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Ci. Jangan kapok Boleh. ya, Ci. Iya. Oke. So, thank you sekali lagi buat Ci Olive udah meluangkan waktunya. Ya, jangan lupa tonton atau subscribe YouTube-nya Ci Olive, Olivia Luz Benar. ya, Ci. Ya, tadi gue Iya. sempat lihat sih. Oke, Masa sih? terus jangan lupa, Oke. gue lihat kok, Ci. Kan lu post kemarin-kemarin. Iya. Oke. Thank you ya, Ci. Thank you semuanya Bye. udah nonton. Thank you.